dan moral dari Kejaksaan Negeri Bandung. Ya, ini sudah kepala kejaksaannya udah ganti beberapa kali ini. Sedangkan uang para korban belum dikembalikan dengan alasannya mereka mau lelang dulu semua. Itu nggak ada dalam KUHP seperti itu, tuh nggak ada aturan seperti itu, ya. Karena apa? Ada barang yang bagus bisa dilelang, ada barang yang mungkin memang nggak bisa dilelang. Kayak contoh, misalnya kalau mobil ada curian, 20 mobil curian, yang punya orangnya beda-beda di situ. Apa mesti nunggu semua diambil dulu? Kan kagak. Siapa aja yang mau ambil bisa. Barang sitaan pun, walaupun masih di kepolisian atau di kejaksaan, bisa yang kita lakukan namanya pinjam pakai. Jadi nggak ada alasan bagi kejaksaan sebenarnya untuk menahan-nahan. Ya, jadi kalau memang dia mau melelang barang, ya udah barang yang mau dilelang silakan lelang. Kita tidak menghalangi pekerjaan kejaksaan. Tetapi uang yang sudah ada, kita mohon untuk dikembalikan terlebih dulu kepada para korban. Betul. Ya kan? Ingat loh, para korban udah menunggu bertahun-tahun. Kalau kita hitung nilai ekonomisnya aja 149 miliar dengan bunga sekarang bank 6%, itu mereka bisa dapat 6 miliar rupiah lebih, 8 miliar ya. 8 miliar rupiah bunganya. Kami menduga apakah modus ini yang dia pergunakan, mereka tahan-tahan bertahun-tahun, bunganya mungkin yang mau diambil sama mereka ya. Ini dugaan kami ya. Kami mau menanyakan nih, uangnya masuk ke rekening perorangan kejaksaan atau masuk rekening negara. Sehingga disitulah kami berharap jangan kejaksaan ini ya dengan alasan-alasan yang nggak masuk di akal menahan uang para korban. Ya, para korban kita taat hukum loh. Kita datang ke sini bukan mau mendemo ataupun melawan kejaksaan, tidak. Kami mendukung kerjaan kejaksaan. Tapi dalam dukungan kami memohon agar jangan sampai hak-hak para korban yang sudah jatuh ini ya nanti digilas mobil lagi gitu loh. Itu yang kami harapkan. Hari ini audiensi kami berharap akan ada audiensi ya kalau memang mereka mau menerima kami di situ ya, karena tugas dari aparat penegak hukum kan menerima masyarakat, dan ini bukan cuma lawyer tapi korbannya langsung juga datang di situ ya. Berhak dong mereka menanyakan uang mereka bertahun-tahun loh Pak. Kita nunggak pajak aja bisa dipenjara Pak. Masa ini kejaksaan gak ada batas waktu kapan mereka mau mengembalikan uang? Minimal mereka bisa kasih tong time span-nya, kita butuh sebulan misalnya, atau kita butuh berapa. Ini kagak. Nanti tarsok. Itu nggak boleh Pak, seperti itu Pak. Berapa 5 orang yang korban? 3.000-an Mbak. Pak, kejaksaan sendiri kan menyatakan bahwa saat ini masih melakukan menginventarisir beberapa korban ini. Nah itu Pak, jadi gini, kita tuh harus mengikuti apa yang ada dalam putusan pengadilan. Jaksa itu cuma eksekutor Pak. Jaksa nggak berhak menginventarisir kembali sesuatu yang sudah diverifikasi di pengadilan. Jadi itu sudah ada. Di pengadilan udah ada listnya, yang punya A, B, C, D, E. Mau ditambahin FGHI. Nah FGHI ini siapa yang audit? Ya kan? Jadi kita bisa menduga adanya penumpang gelap yang kami takutkan bukanlah korban, tetapi oknum-oknum yang memang cuma mau ngambil uang dari situ. Kalau memang korban, dia harusnya sudah melapor dari awal dan sudah diverifikasi oleh kepolisian, kan ada proses lidik dan sidik. Nah disitulah polisi dalam proses penyidikan melakukan audit. Sudah ada audit Pak, sudah ada BAP, jadi orang itu diperiksa, ditunjukkan dia punya bukti kerugian. Nah orang yang diinventarisir baru ini siapa yang mau diselundupkan? Ini yang jadi pertanyaan. Kan ada 3 klaster kan? Berdasarkan audit publik, terus BAP, kemudian satu lagi sepatu. Itu berarti yang abang juga ada penumpang gelap itu bagaimana? Gini Bang, kita harus ikutin taat hukum. Ya berdasarkan hukum positif apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan, terutama MA dan sudah inkrah, itu yang harus jalanin Bang. Jadi kita nggak bisa lihat ke ada klaster A, klaster B, klaster C. Putusan pengadilan itu apa, menyatakan apa, siapa di dalam situ, ya udah itu aja. Ya kan dia jalanin putusan pengadilan. Kalau ada orang-orang lain yang nggak merasa namanya ada di situ dan dia merasa berhak, gunakan jalur hukum. Ya toh. Mengenai klaster ya, mengenai klaster tadi memang itu sudah sebenarnya hanya double nama
nih Pak. Ada Iya. PSK, ada Bareskrim, double nama sekitar 700-an orang. Itu 1-2 hari selesai mengerjakannya. Jadi 1 tahun 9 bulan kami hanya diberi 1001 alasan untuk memperlama. Udah laku 17 aset, apakah dikasih? Belum tentu. Jadi kami datang ke sini ya, meminta hati nurani sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung, penegakan hukum dengan hati nurani. Betul. Bukan dengan 1001 alasan menunda, takut digugat, biar segera tuntas. Itu nggak masuk akal, harus berdasar hukum. Mereka kan jaksa, sarjana hukum, harusnya sadar. Betul. Saya orang nanya ya, Pak jangan tahan uang saya, Pak jangan tahan uang saya. Berkali-kali lihat di Instagram Kejari Kota Bandung, menutup telinga. Setiap ada postingan DNA, DNA, DNA. Ini mereka ketawa-ketawa di atas, nggak peduli. Korban lo, terdakwa udah bebas. Di mana keadilannya? Di mana keadilannya? Kalau soal audiensi masih tetap ini ada dugaan perlamaan. Kami akan melapor ke Wakil Presiden dan Presiden RI. Ya sudah sebenarnya Pak. Itu yang terakhir kita akan lakukan. Kita akan minta audiensi. Kalau memang mereka masih melakukan hal tersebut, dan kita laporkan KPK karena ada dugaan penyelundupan uang tersebut atau dugaan penggelapan. Kalau namanya orang ngasih kita sesuatu yang jelas, kita bisa terima. Tapi kalau sesuatu uang yang udah ada di sini tidak jelas kapan mau dikembalikan, itulah penggelapan, Pak. Dan kita berharap ya itu bukan yang akan dilakukan oleh kejaksaan. Ya, harapan kami, mereka bukan oknum, tapi mereka adalah pejabat yang jujur. Tapi disitulah makanya kami mau beraudiensi, ingin meluruskan, Pak.